Jadi yang namanya spinal cord injury atau bahasa gampangnya adalah cedera dari saraf tulang belakang. Ini adalah suatu kejadian yang sering terjadi mengikuti kecelakaan dan adalah salah satu kondisi yang sangat-sangat merugikan pasien. Ini sering menyebabkan kecacatan dan bisa membuat pasien ini menderita di sisa hidupnya kalau memang tidak ditangani dengan cepat, dengan tepat dan akurat. Nah, spinal cord injury ini tergantung. Jadi dia cedera tulang belakang yang mulai dari leher sampai tulang ekor ya, tergantung lokasi cederanya di mana. Cedera di sini bisa sarafnya saja yang cedera atau bengkak, atau bisa ada yang namanya dislokasi atau tulangnya bergeser sehingga sarafnya itu tanda kutip seperti terputus. Nah, kemungkinan terburuknya adalah terjadi kelumpuhan pasti ya, dia akan terjadi kelumpuhan. Kelumpuhannya di mana tergantung dari tempat dia terkena cedera. Kalau di leher biasanya dia akan terkena tangan dan kakinya lumpuh. Kalau di daerah tulang dada ya namanya torakal, atau di daerah tulang pinggang biasanya kakinya saja yang lumpuh. Tapi kalau di daerah leher, selain kelumpuhan keempat anggota gerak, yang ditakutkan adalah apa? Yang ditakutkan adalah gagal nafas, karena otot pernafasannya pun dipengaruhi atau diatur dari saraf yang keluar dari leher tersebut. Iya, kalau cedera spinal cord di daerah servikal ya atau tulang leher ini memang sangat-sangat menakutkan ya, karena tulang leher ini bukan hanya mengatur keempat anggota gerak tangan dan kaki, cuma juga mengatur pernafasan, berkemih, saluran cerna dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Yang mana kalau ini terjadi berlanjut akan terjadi komplikasi di organ-organ lain yang diatur oleh saraf yang keluar dari leher tadi. Jadi kalau pada gangguan di saraf tulang belakang bagian yang leher ya, itu dia akan mempengaruhi satu pernafasan. Yang kedua, pernafasan ini kalau kena di daerah leher yang bagian atas ya. Kemudian kelumpuhan keempat anggota gerak, jadi tangan dan kaki. Kemudian dia tidak bisa merasakan sensasi leher ke bawah ya, jadi mati rasa atau baal ya. Ini untuk yang luarnya saja tanda kutip. Tapi bisa juga terjadi gangguan berkemih. Jadi berkemihnya ini bisa mampet, jadi dia nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, atau bablas, ya nggak bisa ditahan. Ini juga berpengaruh juga pada saluran pencernaan dan juga banyak sekali termasuk tekanan darah, ya. Karena terjadi kelumpuhan, maka ototnya itu tidak bisa bergerak dengan optimal sehingga bisa terjadi bekuan darah di kaki. Yang mana kalau bekuan darah di kaki ini terjadi dan bisa lepas, bisa nyangkut ke paru, ini bisa fatal. Yang namanya saraf itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk beregenerasi ya. Jadi kalau misalnya saraf ini terjadi sesuatu atau kerusakan, maka pemulihannya sangat disayangkan tidak secepat organ lain seperti kulit atau yang lain-lain ya. Jadi memang pemulihannya sangat lama. Dan ini juga bisa berkomplikasi dengan penyakit-penyakit lainnya di kemudian hari. Ya itu dia. Dan yang nggak kalah penting adalah apakah penanganannya sudah cukup tepat atau ada penanganan-penanganan lainnya bisa kiranya membuat kondisinya menjadi lebih buruk. Jadi kalau kita menemukan suatu kecurigaan cedera sumsum tulang belakang ya, itu misalnya pada kecelakaan, maka korbannya ini jangan langsung diangkat ya, harus diangkat dengan cara yang benar. Karena kalau kita langsung angkat bisa jadi hanya cedera, tapi ternyata kita angkat jadi patah, jadi lebih parah lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga harus dilakukan pengobatan sesegera mungkin di rumah sakit, karena dengan pemberian obat yang tepat dan akurat, kemungkinan pemulihannya bisa lebih cepat ya. Kemudian yang ketiga adalah hindari pemijatan, terus terapi-terapi yang tidak sesuai dengan medis, karena pada cedera tulang belakang orang tersebut harus diimobilisasi, jadi tidak boleh digerak-gerakan, jadi tidak boleh dipijat, tidak boleh dikretek-kretekin tulangnya, nah seperti itu. Untuk penyembuhan itu tergantung dari derajat keparahan kerusakan cederanya ya, yang pertama itu. Yang kedua, seberapa tepat dan cepat dia ditangani. Kemudian yang ketiga, untuk fisioterapinya apakah ada penyakit penyulit atau tidak, dan apakah ada tindakan-tindakan yang memperburuk atau tidak gitu ya. Dan pasiennya biasanya untuk orang yang seperti ini dia harus menggunakan brace ya, atau penyangga, baik itu mungkin di leher atau mungkin di tulang dada atau mungkin di pinggang, tergantung lokasi di mana dia kena. Kalau untuk kasus cedera ini ya sumsum tulang belakang, penyembuhan ya ada, tapi apakah itu penyembuhannya sama setiap orang, beda-beda. Ada yang mungkin sembuh pemulihannya lebih cepat dan hampir sempurna, ada yang mungkin lebih lambat, atau memang kalau memang sudah istilahnya terjadi kerusakan yang total ya mungkin agak sangat sulit ya untuk sembuh kembali normal. Jadi kehilangan nyawa pada cedera sumsum tulang belakang itu bisa terjadi karena memang gangguan nafas ya. Jadi kalau misalnya di daerah leher bagian atas yang cedera, itu otot nafasnya tidak bisa berkembang.
Bayangkan kalau otot dada kita tidak bisa mengembang, maka paru-paru tidak akan kemasukan udara, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena terjadi komplikasi. Komplikasinya apa? Karena memang biasanya orang-orang seperti ini dia bedridden ya, banyak berbaring, otomatis akan kemungkinannya terinfeksi paru ya, terkena pneumonia atau infeksi paru lebih tinggi. Jadi kematiannya bisa terjadi akibat infeksi paru kemungkinan. Atau bisa juga yang tadi saya sebut, terjadi bekuan darah karena tidak bergerak. Bekuan darahnya itu bisa lepas, nyangkut di paru-paru, menyebabkan sesak nafas yang kita sebut namanya emboli paru. Jadi banyak faktor. Kalau untuk masalah psikologis ya jelas ya memang ya, karena ini dibilang pasien itu dikatakan lumpuh, tapi ya bisa istilahnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia sadar, otomatis membuat stres dan mungkin beberapa orang terjadi depresi itu ya. Tapi ya itu kan kembali ke personality masing-masing orang dan dukungan keluarga dan orang sekitar dan juga lingkungan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.